Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai matan al-jurumiyah. Kita akan melanjutkan tentang babul af'ali. Babul af'ali, bab mengenai fiil-fiil ya. Jadi bab tentang fiil-fiil, fiil atau kata kerja ya. Jadi untuk mudah kita paham kata itu kata kerja atau kata benda ya, maka ya, saya Indonesiakan saja definisinya. Kata kerja adalah kata yang bisa diikuti keterangan waktu. Kata benda lawannya. Jadi kalau kata itu bisa diikuti keterangan waktu, maka dia kata kerja lah ya. Contoh misalnya makan, maka dia bisa diikuti keterangan waktu. Sudah makan, sedang makan, atau akan makan. Oke, kita baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali. Al-af'alu salasah. Al-af'alu salasatun. Jadi al-af'alu, fiil-fiil itu ada 3 ya. Salah satu jadi khabar. Jadi fiil-fiil itu ada 3 dia. Apa saja yang 3 itu? Yang pertama madhi ya. Fiil itu namanya fiil madhi. Kemudian yang kedua wa mudhari'un. Ya. Yang kedua mudhari, fiil mudhari. Dan yang ketiga wa amrun ya, fiil amar. Jadi fiil itu ada 3, madhi, mudhari, dan amar ya. Madhi, mudhari, dan amar. Nahwu ya, di sini ya, nahwa contoh doroba ya. Doroba ini bentuk fiil madhi ya. Contohnya ya doroba. Doroba ini maknanya telah memukul, dia fiil madhi. Kemudian wayat ribu. Yatribu fiil mudhari ya. Fiil madhinya doroba. Jadi doroba artinya ya, dia madhi ini artinya yang telah lampau ya, madhi lampau. Jadi keterangan waktunya yang sudah. Jadi kalau doroba dia telah memukul. Dan setiap kata dalam bahasa Arab ini ya, dia sudah ada setiap kata kerja itu sudah ada dhamir atau kata ganti yang mengikutinya. Makanya satu kata ini sudah dikatakan kalam karena dia sudah terdiri dari kalau istilah kita subjek dan predikat, yaitu fiil fa'il. Jadi dia sudah lengkap dia. Dia sudah sebagaimana definisi kalam ya, al-kalam wal lafdzul murakkabul mufidah bil waqti ya. Jadi dia sudah mufidah atau istafid. Dia sudah bisa dipahami ketika kita mengucapkannya. Makanya dia sudah dikatakan kalam. Contoh kalimat doroba ini, dia telah memukul. Dia telah memukul. Wayat ribu. Nah, ini fiil mudhari. Dia keterangan waktunya diikuti sedang atau akan. Jadi dia wayat ribu dan dia sedang atau akan memukul. Dan dia sedang atau akan memukul. Tapi biasanya kalau yang dia untuk keterangan waktunya akan, dia diikuti oleh huruf tambahan ziyadah sin, yaitu sayat ribu. Contoh di Al-Quran awal juz 2 itu sayaqulus sufaha ya. Itu yang untuk akannya yang tidak begitu lama.
Kalau yang lama dia nanti ada saufa. Ini akan yang lama sekali. Saufa. Jadi yadribu ini fi'il mudhari, maknanya dia akan memukul. Kemudian fi'il amarnya idrib, ya, wadrib. Jadi fi'il amar ini cara membuatnya tinggal kita refleksikan kepada fi'il mudhari dan kita buang huruf tambahan di awalnya, yaitu huruf ya. Ya. Nah, coba kita buang, maka di situ dot yang sukun, ro-nya berbaris bawah dan ba-nya dhamma, ya. Jadi cara buat fi'il amar, saya ulangi sekali lagi ya. Refleksikan kepada fi'il mudhari, ya. Jadi refleksikan pada fi'il mudhari, kemudian buang huruf tambahan di awalnya itu, ya, huruf awalnya itu. Ya, jadi kalau dia sudah berbaris, sudah nggak perlu buang lagi, langsung itu aja panduannya, ya. Nah, di sini yadribu kalau dibuang huruf ya, dotnya sukun. Jadi kalau dot sukun nggak bisa dibaca. Jadi supaya dia bisa dibaca ditambahkan alif di awalnya. Alif ini namanya hamzah wasol. Artinya hamzah ini kalau ada huruf lagi di sebelumnya dia nggak berfungsi. Tapi kalau dia tidak ada huruf sebelum alif ini dia dibaca. Contohnya wadrib, ya, wadrib. Hamzahnya nggak berfungsi. Tapi kalau tidak kita awal dengan wa, bacanya idrib, ya, idrib. Oke, kita kembali lanjutkan bacaan kita. Fal madi maftuhul akhiri abadan. Fal madi, maka fi'il madi itu maftuhu, dipatahkan harokatnya atau harokat akhir dari setiap kalimat fi'il madi abadan, selama-lamanya. Jadi maknanya bahwa fi'il madi ini adalah dia mabni, ya, lawan dari mu'rab. Sebelumnya kita ada membahas tentang mu'rab, yaitu kalimat yang akhirnya ini bisa berubah-ubah. Tapi lawannya mabni ini, dia kalimat akhirnya tidak bisa berubah-ubah. Nah, jadi fi'il madi itu selamanya dia difatahkan huruf akhirnya, ya. Contoh misalnya doroba, ya, doroba nggak akan pernah jadi dorobi atau dorobu, dia doroba, kecuali ada syai' atau sesuatu di akhirnya, ya, atau huruf. Nah, tapi kalau dia dalam bentuk murninya, ya, kalau dia ujungnya belum bersambung dengan huruf, maka dia tetap barisnya tuh fathah, ya, mabni alal fathah. Begitu juga selanjutnya wal amru majzumun abada, ya. Dan fil amr juga dia dijazmkan selama-lamanya. Jadi sifat harokat dari fil amr ini mirip jazm, ya. Jazm itu bagaimana, ya, tandanya hanya dua, yaitu kalau nggak sukun dia membuang, sukun dan membuang. Begitu juga fi'il amar, ya, dia tandanya sukun dan membuang. Kalau dia dalam bentuk kalimat yang sahihul akhir, ya, atau baris akhirnya atau huruf terakhirnya ini dari fi'il amar ini tidak bersambung sesuatu pun, ya, maka dia harokatnya sukun. Tapi kalau dia ada yang bersambung, misalnya huruf illah, maka huruf illahnya dibuang, ya. Kemudian apabila ada waw dan nun, maka nunnya dibuang, ya. Nah, misalnya ada waw jamaah kemudian terakhir ada nun, maka nunnya dibuang. Nah, jadi dia tandanya sama seperti jazm. Oke, kita lanjut. Wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba'i allati yajma'uha qauluka unaitu.
wal mudhari'u dan fi'il mudhari ma kana fi awwalihi apa yang ada pada awalnya itu ya ihdaz zawaid salah satu dari tambahan-tambahan al-arba yang empat allati yajma'u yang dia disingkat akannya qauluka perkataanmu unaitu. Jadi tanda fi'il mudhari ya dia ada huruf tambahan di awal ya, hurufnya itu ada 4 disingkat dengan unaitu. Hurufnya jadi hamzah, nun, ya dan ta ya. Kalau contoh yang a jadi ribu ya. Kalau nun ribu, kalau ya ribu, ta ribu. Jadi disingkat ana itu ya. Disingkat ana itu. Jadi ini 4 huruf ini ana itu inilah tambahan di awal daripada fi'il mudhari ya. Wa huwa marfu'un abadan dan dia marfu selamanya ya, selagi belum ada amil yang memasukinya maka fi'il mudhari ini ya dia amilnya marfu ya. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jazmun sehingga masuk atasnya amil nasab atau jazm. Jadi kalau sudah masuk amil nasab dan jazm maka dia tidak marfu lagi ya. Kalau masuk amil nasab maka dia menjadi nasab, kalau masuk amil jazm dia menjadi jazm. Ya, selanjutnya perhatikan, kita baca kembali. Fan nawasibu asyaratun wa hiya an walan wa idan wa kai wa lamu kai wa lamul juhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Oke, kita jelaskan satu-satu ya. An ini jika dia terkhusus masuk kepada fi'il mudhari'. Jadi jika dia masuk kepada fi'il mudhari', bukan selainnya. Kalau dia masuk kepada fi'il madhi dia tidak termasuk. Jadi kalau an masuk dia kepada fi'il mudhari', dia bermakna masdar ya. Dia bisa juga ditakwil menjadi bentuk masdar ya. Misalnya kalimat ayyat riba ya, itu bermakna dorban ya. Atau ayyakula bermakna qaulan. Contoh di dalam Al-Qur'an ya, wa antasumu khairul lakum ya. Wa antasumu khairul lakum bermakna wa saumukum khairul lakum. Wa saumukum khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kita urai ya, wa an dan bahwa engkau berpuasa lebih khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Atau langsung saja berpuasa lebih baik bagi kamu. Berpuasa lebih baik bagi kamu. Maka jika diawali an yang masuk pada fi'il mudhari, maka setelah an itu dia menjadi nasab ya. Karena ada amil yang menasabkannya, yaitu an yang masuk pada fi'il mudhari. Makanya dia wa antasumu khairul lakum, asalnya tasumuna khairul lakum, masuk an menjadi wa antasumu, dibuang nunnya, menghilangkan huruf nun. Kemudian lan ya, lan ini bermakna adalah yang tidak bersifat akan, yang tidaknya untuk terjadi mustaqbal, yang akan datang. Dia kalau dia bisa tidak yang sedang,
Tapi kalau lan ini tidak yang akan ya. Bahkan makna lan ini adalah yang akan itu tidak sama sekali akan terjadi. Sama sekali sesuatu yang tidak akan pernah terjadi apabila diawali dengan lan. Maka setelah kalimat lan ini dia menjadi nasab ya. Misalnya lan tanalul birra, asalkannya tanalunal birra, masuk lan dibuang nunnya ya. Dan lan ini hanya masuk kepada fi'il mudhari. Kemudian idzan adalah diletakkan pada sesuatu yang sebelumnya ada pernyataan atau jawaban. Jadi sebelumnya ada pernyataan, kemudian masuk idzan ya untuk menjelaskan pernyataan tersebut. Misalnya, uridu an azuruka idzan akrimaka. Ya. Uridu, aku ingin, an azuruka, bahwa aku menziarahimu. Nah, maka bermakna idzan akrimaka. Kalau begitu aku memuliakanmu. Jadi bermakna kalau kita datang itu kan berarti kita memuliakan orang yang kita datangi. Maka setelah idzan di situ menjadi nasab juga ya. Jadi amil nawasib. Kemudian kai ini bermakna supaya. Jadi setiap sudah kai ya itu dia menjadi nasab. Misalnya contoh, ajtahidu fit ta'allumi kai anjaha ya. Ajtahidu, aku bersungguh-sungguh fit ta'allum, di dalam belajar, kai anjaha, supaya aku sukses. Nah, jadi anjaha dia nasab, anjaha karena diawali kai. Begitu juga lamu kai. Jadi misalnya banyak kalimat itu ya, wa ma kana Allah liyu'adzibahum. Jadi wa ma kana Allahu liyu'adzibahum itu bermakna bahwa lam di situ diartikan supaya juga. Jadi supaya. Jadi wa ma kana Allahu, dan tiadalah Allah sekali-kali akan mengazab ya. Akan itu bermakna sehingga Allah mengazab ya. Jadi lam di situ liyu'adzibahum bermakna kai yu'adzibahum, supaya atau akan ya. Jadi tiadalah Allah sekali-sekali akan mengazab mereka. Wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Muhammad bersama mereka. Itu terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 33. Begitu juga setelah hatta. Maka setelah hatta itu juga dia menjadi nasab. Ya banyak contohnya la tatakallamu hatta tantahiyal khutbatu. Ya, janganlah kamu berbicara hatta tantahiya, sehingga ya berakhir al-khutbah ya. Kemudian fa menasabkan fi'il mudhari ada dua. Ada fa sababiyah, yakni kalimat setelah fa jadi akibat kalimat sebelumnya, atau fa-nya jadi jawab dari nafi atau talab. Contohnya la takunu kaslana fatanjaha ya. Jadi la takunu, engkau enggak malas ya, engkau la takunu kaslana, engkau tidak malas, fatanjah, maka engkau akan sukses. Maka setelah fa ini juga menjadi nasab ya. Contoh lagi, satu lagi, Rabbi waffiqni fa'amala salihan ya. Rabbi waffiqni, ya Allah berikan aku taufik, fa'amala, maka aku akan beramal salihan, saleh. Maka setelah fa itu jadi nasab juga. Kemudian jawab dengan waw ya, yaitu syaratnya sama dengan jawab dengan fa tadi
ya, serta bermakna ma'a. Jadi waw di situ tidak arti dan, tapi bermakna ma'a, ya. Contoh, la ta'kul wa taquma. La ta'kul, jangan kau makan bersamaan kau berdiri, ya, atau sembari kau berdiri. Maka setelah waw di situ, ya, kalau dia diartikan bersamaan atau sembari, itu dia setelahnya menjadi nasab juga. Kemudian au, ya, ini yang terakhir. Au kalau bermakna ila atau ila, ya. Jadi au kalau bermakna kecuali atau ila, dia juga setelahnya jadi nasab, ya. Jadi ikuti aja artinya. Kalau dia cocok dengan illa atau ila, ya, penyambungan, maka setelahnya dia nasab. Contoh misalnya, la astashilanna as-sa'ba au udrikal muna fama anqadatil amalu illa lis-sabiri, ya. Sungguh aku akan menganggap mudah yang susah sampai aku menemukan tujuan. Tidak akan hasil maksud kecuali karena sabar. Illa lis-sabir, ya, kecuali karena sabar. Jadi au yang sebelumnya, la tastahilanna as-sa'ba, au tadi, au adrika, au di situ bermakna illa, ya. Atau contoh lain, la aqtulannal kafiru au yuslima. Aku sungguh akan bunuh orang kafir kecuali dia menyerah. Jadi au di situ bermakna kecuali, ya. Jadi kalau dia bermakna kecuali atau kepada, yang di atas itu bermakna kepada, ya. Itu setelahnya adalah menjadi nasab, ya. Jadi amil setelahnya adalah nasab. Kemudian mengenai jawazim, ya, kita baca, wal jawazimu samaniyata asyara, ya, wal jawazimu samaniyata asyara. Dan amil-amil jazm itu ada 18, ya. Jadi amil-amil jazm itu ada 18. Di antaranya lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, du'a. Lamul amr ini contohnya wal yaqul, ya, wal yaqul itu amil jazm yang artinya kalau wal yaqul dan hendaklah ia berkata, ya, wal yattaqillaha rabbah, ya, wal yattaqillah. Jadi lam amr, lam amr, dia bersambung pada fi'il mudhari yang bermakna hendaklah. Kalau lam yang awal lam artinya tidak, ya, atau tidak ada, tidak. Kemudian kemudian lama, ya, lama ini sesudahnya juga dia menjadi jazm, ya, artinya belum. Jadi lama itu artinya belum. Alam, ya, sebenarnya bersama saja dengan lam, ya. Alam ini ada masuk huruf istifham, alif, ya, hamzah istifham. Jadi artinya tidakkah, ya, apakah tidak, ya. Atau alamma, belumkah. Jadi setelah kalimat berikut ini maka dia jazm. Kalau contoh yang lam, kita bisa lihat banyaknya lam yalid wa lam yulad. Kalau yang contoh lamma, bal lamma yazuqu azab, yazuqu, ya, asalnya yazuquna karena ada sebelumnya lamma, lamma yazuqu, dibuang hurufnya, dia membuang huruf. Jadi tanda jazm dengan nasab ini sama, ya, dalam masalah membuang nih. Contoh lagi, ya, alam nashrah, ya, alam nashrah, sukun, ya, nashrahnya jadi jazm karena diawal dengan alam. Ini ada lagi
ya. Alamma uhsin ilaika, ya. Alamma uhsin ilaika. Kemudian yang kelima huruf lam, ya. Bisa banyak ya contoh, wal yattaqillah, falyaqul khairan aw liyasmut, ya. Dia bermakna hendaklah disambungkan dengan arti fi'il tersebut, ya. Misalnya falyaqul, maka hendaklah ia berkata, khairan yang baik, aw liyasmut atau diam. Kemudian la ya. La-nya ini yang bermakna jangan, ya, finnahi atau doa, dia bermakna jangan. Jadi kalau diartikan jangan itu dia jadi jazm juga, ya. Contoh banyak ya, wala tufsidu fil ard, dan janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian in, ya. In bermakna jika, maka setelahnya ini jazm, ya. Kemudian manafiyah. Manafiyah sesudahnya juga dia jazm. Banyak ya. Manansakh min ayatin, nansakh, ya. Nansaknya jadi sukun akhirnya, harokat akhirnya, ya, karena dia jazm. Manya manafiyah. Jadi setiap manafiyah itu jazm. Kemudian man bermakna siapa. Jadi setelah man itu juga jazm, ya. Banyak famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kemudian mahma. Mahma ini bermakna setiap kali, maka setelahnya juga jazm, ya. Contoh misalnya waqalu mahma ta'tina bihi, ya. Asalnya ta'tinani, ya. Ta'tinani masuk mahma, dia jadi jazm, jadi dibuang huruf nunnya. Mahma ta'tina, ya. Jadi ya, jadi setelah mahma juga itu jazm. Kemudian izma bermakna jika, yaitu izma taf'al syarran tandam, ya. Jika kamu melakukan kesalahan maka kamu akan menyesal. Setelah izma juga itu jazm. Kemudian ayu, ya. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna, ya. Ayyamma tad'u, ya. Setelah ayu, setelah ayu, kalau dia fi'il mudhari dia menjadi jazm. Kemudian setelah mata yang bermakna ketika. Mata yahdur ahmadu yahdur hamid. Jadi kalau mata ini dia bisa menjazmkan dua fi'il mudhari. Kemudian setelah aina, ya. Aina ma takunu yudrikumul maut. Setelah aina juga itu adalah jazm. Kemudian setelah ayyana, ya. Setelah ayyana yakthur fara'us syababi yakthur fasaduhum, ya. Apabila para pemuda banyak waktu nganggurnya, maka banyak pula kerusakannya. Setelah ayyana itu juga menjadi jazm. Kemudian anna, ya. Anna ini bermakna di mana saja. Anna yanzil dzul ilmi yukram, ya. Di mana saja orang berilmu turun, maka ia akan dihormati. Jadi setelah anna juga itu jazm. Kemudian setelah haitsuma itu makna di mana saja juga. Haitsuma tajid siddiqan wafiyan tajid kanzan samina, ya. Setelah haitsuma itu juga jazm. Haitsuma tajid, di mana saja kamu menemukan kejujuran. Tajid sukun karena dia jazm, karena dia setelah haitsuma. Kemudian kaifama, ya. Setelah kaifama juga itu jazm. Contoh kaifama takuni uhbibki, ya. Kaifama takuni asalnya takunina, karena sebelumnya kaifama dia jadi jazm, takuni dibuang huruf nunnya. Kaifama takuni uhibbuka, ya. Bagaimanapun keadaanmu aku mencintaimu. Jadi demikianlah tentang jazm. Dan di sini saya lampirkan, ya, bagan mengenai af'al nih, fi'il. Insyaallah bisa dipahami.
perhatikan diagram berikut ini ya. Dari diagram berikut ini kita bisa dengan jelas memahami ya, tentang babul af'al. Jadi fi'il itu yang af'alus salasah, fi'il itu ada 3, madhi, mudhari, dan amr ya. Kalau madhi contohnya doroba, mudhari contohnya yatribu, amr itrib, sebagaimana di matan juga dicontohkan demikian ya. Kemudian fal madhi maftuhul akhir abada ya. Kemudian mudhari ma kana fi awwalihi ihdaz zawaid al-arba, yang dia diawali disingkat dengan ana itu ya. Ana itu alif, nun, ya, dan ta ya. Jadi contohnya af'ulu ya, diawali dengan nun, naf'ulu dengan ya, yaf'ulu dengan ta, taf'ulu. Kemudian amr majzumu abadan. Jadi amr ini tandanya sama dengan jazm ya, sukun dan membuang. Kemudian fan nawasib asyarah, itu amil-amil nasab itu ada 10, an, lan, idan, kai, lamu kai ya, lamul juhudi, hatta, al jawabu bil fa ya. Kemudian al waw, au ya. Kemudian wal jawazimu sama ni'asyar. Jadi dan amil jazm ada 18 ya, yaitu lam, lamma, alam, alamma ya. Kemudian lamul amr, du'a. Kemudian lam yang bermakna jangan atau finnahi wa du'a ya. Kemudian in, kemudian ma, kemudian man, kemudian mahma, kemudian izma, ai, mata, aina, ayyana ya. Kemudian anna, haitsuma, kaifama ya. Jadi inilah tentang fi'il. Demikian, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.